maupun tempat tinggalnya berada di wilayah transmisi lokal. Transmisi lokal itu sendiri artinya sebuah penyebaran virus yang hanya berada di antara masyarakat ataupun ruang lingkup masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Oke sahabat sehat, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, data yang masuk ada sekitar 31.186 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Sedangkan yang dinyatakan sembuh itu ada sekitar 10.498 orang, dan yang dinyatakan meninggal dunia itu 1.851 orang. Semoga pandemi di negara tercinta kita ini cepat berlalu dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Oke sahabat ya, di video kali ini kita masih membahas tentang COVID-19. Di sini ada 5 poin pembahasan. Yang pertama itu apa perbedaan OTG, ODP, dan DDP. Yang kedua karantina dan isolasi diri. Ketiga, bantu dan jangan jauhi. Yang keempat, pemakaman jenazah pasien dalam pengawasan dan pasien positif COVID-19. Yang kelima, tata cara melakukan desinfektasi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perbedaan OTG, ODP, dan PDP. Let's go. Di sini kita mulai dari yang OTG dulu. OTG adalah orang tanpa gejala. Seperti yang sahabat lihat di sini, OTG itu orang tanpa gejala. Orang yang terinfeksi COVID-19 bisa saja muncul tanpa gejala. OTG ini dia tidak menunjukkan gejala, akan tetapi OTG ini mampu menularkan COVID-19 kepada orang lain. Itulah mengapa kita itu harus tetap di rumah saja, menjaga jarak ketika kita keluar rumah, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Oke, kita lanjut yang kedua. ODP. ODP adalah orang dalam pemantauan. ODP ini dia orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19 maupun tempat tinggalnya berada di wilayah transmisi lokal. Transmisi lokal itu sendiri artinya sebuah penyebaran virus yang hanya berada di antara masyarakat ataupun ruang lingkup masyarakat itu sendiri. Artinya orang ataupun masyarakat bisa saja tertular oleh virus COVID-19 ini tanpa harus dia bepergian ke luar kota, luar negeri, ataupun ke daerah yang sudah terinfeksi virus corona, dan tanpa harus dia bertemu dengan orang asing di luar daerahnya tersebut. Adapun gejalanya, yang pertama itu demam di atas 38 derajat Celcius, yang kedua batuk, pilek, dan sakit tenggorokan, yang ketiga letih dan lesu. Ketiga, PDP itu sendiri adalah pasien dalam pengawasan. PDP ini hampir sama saja dengan ODP, yang membedakan hanya gejalanya. Untuk ODP tadi dia memiliki 3 gejala, sedangkan PDP dia memiliki 4 gejala, yaitu tambahannya sesak napas. Untuk PDP ini dia ada tambahan gejala, yaitu sesak napas. Jadi 4 gejala, sedangkan ODP tadi 3 gejala tanpa sesak napas. Oke, kita lanjut yang kedua, karantina dan isolasi diri. Apa sih bedanya karantina dan isolasi diri? Jika sahabat sehat ataupun keluarga ataupun tetangga yang mengalami status OTG, maka sebaiknya mengkarantina diri. Dan apa yang harus dilakukan ketika mengkarantina diri? Pertama itu tidak keluar rumah, kemudian tidak berwisata, dan tidak bepergian. Yang kedua, tidak menerima tamu, dan yang ketiga tetap menjaga jarak saat berinteraksi dengan keluarga. Jadi berinteraksi dengan keluarga saja itu harus menjaga jarak, apalagi dengan orang di luar rumah kita. Lalu bagaimana jika sahabat sehat ataupun keluarga ataupun tetangga yang mengalami status ODP dan PDP? Sebaiknya mengisolasi diri. Nah, cara mengisolasi diri itu sendiri adalah yang pertama itu mengisolasi diri di dalam kamar dan tidak melakukan kontak sosial dengan orang lain. Yang kedua, tempat mandi harus dipisah, artinya tidak campur aduk dengan anggota keluarga yang ada di dalam rumah tersebut.
Yang ketiga, alat makan dan pakaian dibuat terpisah sehingga tidak campur aduk dengan keluarga yang lain. Yang keempat, jika kondisinya semakin parah, sebaiknya menghubungi kadet ataupun relawan COVID-19 yang ada di daerah masing-masing. Oke, kita lanjut yang ketiga, bantu dan jangan jauhi. Maksudnya di sini adalah jika sahabat sehat ataupun keluarga ataupun tetangga sahabat sehat yang mengalami status OTG, ODP, dan PDP, jangan diskriminasikan mereka. Sebab mereka melakukan karantina dan isolasi diri itu sebenarnya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya agar tidak tertular oleh virus corona. Mereka pasti kesulitan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari selama menunggu masa isolasinya 14 hari. Nah, di sini peran kita itu membantu mereka seperti menanyakan kabar lewat WhatsApp ataupun membantu sembako dan kebutuhan mereka sehari-hari selama masa isolasi 14 hari. Kemudian kita lanjut yang keempat, pemakaman jenazah pasien dalam pengawasan dan pasien positif COVID-19. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu pemulasaran jenazah COVID-19 ini dia dilakukan secara khusus. Artinya pemulasaran itu dilakukan secara ketat di rumah sakit. Jenazah pasien COVID-19 ini dia dibus di dalam kantong yang tebal dan ditutup rapat, kemudian dimasukkan ke dalam peti mati. Kemudian peti tersebut disemprot menggunakan desinfektasi. Dari rumah sakit, jenazah tersebut langsung dibawa ke pemakaman untuk dikebumikan. Kedua, pemulasaran jenazah COVID-19 ini dilakukan oleh petugas terlatih. Artinya, petugas pemakaman jenazah COVID-19 ini dilakukan sesuai prosedur dan sudah dilatih. Serta mereka itu menggunakan alat pelindung diri dalam proses pemakamannya. Untuk proses pemakamannya itu dilakukan secara cepat dan untuk jumlah mayatnya itu dibatasi. Yang ketiga, virus corona ini dia tidak menyebar di lingkungan sekitar pemakaman. Virus corona ini dia tidak dapat mencemari tanah ataupun sumber air di sekitar pemakaman, apalagi mencemari lingkungan di sekitar pemakamannya. Sebab virus corona ini tidak dapat hidup di luar tubuh manusia. Yang terakhir, yang kelima, yaitu tata cara desinfektasi. Sebelum kita melakukan desinfektasi, kita harus mengetahui apa dan benda apa saja yang harus kita desinfektasi. Contohnya seperti gagang pintu, telepon, alat elektronik, layar sentuh, keyboard laptop dan komputer, wastafel, saklar lampu, pegangan kursi, toilet, meja, kursi. Adapun cara melakukan desinfektasi ini, yang pertama itu kita harus memilih produk yang bernomor BPOM, kemudian lihat tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya ikuti pemakaian sesuai produk tersebut. Yang kedua, jika menggunakan klorin, hendaknya gunakan klorin 5 sendok makan dalam 1 galon air, ataupun gunakan 4 sendok teh yang berisi klorin ke dalam 1 liter air. Jadi 1 liter air kita menggunakan 4 sendok teh klorin. Yang ketiga, gunakan sarung tangan sekali pakai. Jika sahabat sehat ingin menggunakan sarung tangan yang dapat dipakai berulang kali, maka khususkan untuk saat desinfektasi. Jangan pergunakan sarung tangan tersebut untuk kegiatan lain seperti mencuci piring. Yang keempat, pastikan ventilasi di sekitar rumah kita ini terbuka seperti pintu dan jendela saat melakukan desinfektasi. Yang kelima, bersihkan terlebih dahulu benda-benda tersebut menggunakan sabun dan air. Dan yang terakhir, yang keenam, khusus alat elektronik, untuk membersihkannya ikuti sesuai prosedur dari alat elektronik tersebut. Jika dari alat elektronik tersebut tidak ada prosedur untuk pembersihannya, maka bisa menggunakan tisu basah yang mengandung minimal 70% alkohol. Setelah itu, keringkan alat elektronik tersebut. Oke, mungkin sekian informasi dari aku, semoga bermanfaat. Untuk di video selanjutnya, aku bakal bikinkan video tentang cuci tangan. Ya, memang terdengar sepele, sebab siapa sih yang nggak bisa cuci tangan? Akan tetapi dari hal yang sepele ini banyak orang tidak terlalu memperhatikannya, tidak terlalu memperdulikannya. Sebenarnya dari hal yang kecil ini bisa menimbulkan hal yang besar. Sebab aku sendiri masih sering melihat banyak sekali sahabat sehat yang tidak bisa, bahkan tidak mengetahui cara cuci tangan yang benar itu seperti apa.
Jadi nanti di video yang akan datang akan buatkan sebuah video cuci tangan yang benar itu seperti apa, dan cuci tangan yang salah itu seperti apa, lalu apa sih fungsi dan akibat yang ditimbulkan jika kita tidak mencuci tangan. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.